Iran bukan sekadar negara di Timur Tengah yang sering muncul saat perang meletus. Ia adalah republik Islam dengan sistem kekuasaan agama yang mengendalikan militer, politik, bahkan arah hidup rakyatnya. Dan ketika konflik dengan Israel memanas hari ini, yang kita lihat bukan cuma rudal saling balas, tapi benturan ideologi, kepentingan global, dan sistem pemerintahan yang sejak awal memang dibangun untuk bertahan dalam ketegangan. Tapi ketika kita buka laporan media besar, realitanya jauh lebih brutal dan kompleks. Ini bukan soal satu atau dua bom, ini soal konfrontasi langsung antara negara adidaya dengan dampak kemanusiaan besar, perang udara intens, dan jutaan warga sipil terjebak di tengahnya. Iran, Republik Islam dan kekuasaan agama yang menentukan segalanya. Iran bukan negara biasa. Secara resmi, ia disebut Republik Islam Iran, sebuah bentuk pemerintahan unik yang mencampur demokrasi elektoral biasa dengan struktur teokrasi Islam Syiah yang sangat kuat. Rakyat memang memilih presiden dan anggota parlemen majelis, tapi semua calon politik harus disetujui oleh badan ulama yang dijamin secara konstitusional. Struktur ini dilatari oleh prinsip velayat-e-faqih. Konsep ini berarti aturan oleh ahli hukum Islam yang menempatkan otoritas ulama sebagai penjaga utama negara. Kedudukannya berada di atas struktur kelembagaan lain seperti presiden atau parlemen. Itu sebabnya setiap langkah politik Iran termasuk keterlibatannya dalam konflik regional. Bukan semata soal strategi militer, tetapi juga soal ideologi agama yang memperkuat legitimasi rezim di dalam negeri, sekaligus menentukan musuh eksternal negara. Dalam sistem ini, keputusan besar seperti arah kebijakan luar negeri, struktur militer, atau bahkan kebijakan sosial sangat dipengaruhi oleh interpretasi agama Syiah yang dianut elit Iran. Jadi, ketika kita bicara soal konflik dengan Israel, kita bukan sekadar bicara soal rudal atau bom. Kita bicara soal konsekuensi dari struktur kekuasaan yang dibentuk oleh agama dan politik yang tidak terpisahkan. Dalam kondisi konflik saat ini, struktur teokratis ini juga berperan besar dalam bagaimana rezim bertahan, bagaimana elit militer bergerak, dan bagaimana rakyat dipaksa memilih antara loyalitas kepada negara atau keselamatan pribadi. Konflik Iran dan Israel hari ini. Konflik Iran dan Israel saat ini bukan lagi sekadar perang bayangan. Dalam beberapa hari terakhir terjadi serangan udara dan peluncuran rudal yang menandai eskalasi terbuka antara kedua pihak. Target yang diserang meliputi fasilitas militer, sistem pertahanan udara, dan titik strategis lain yang dianggap penting oleh masing-masing negara. Iran meluncurkan rudal balistik dan drone sebagai balasan atas serangan udara yang lebih dulu menghantam wilayahnya. Israel merespons dengan sistem pertahanan udara canggih, serta serangan lanjutan ke target yang dianggap berkaitan dengan kemampuan militer Iran. Situasi ini membuat kawasan Timur Tengah kembali berada dalam ketegangan tinggi. Dampaknya tidak hanya militer, warga sipil di kedua negara merasakan ketakutan, gangguan listrik, dan ancaman keselamatan setiap kali sirena berbunyi. Di tingkat global, pasar energi ikut terguncang karena kekhawatiran gangguan di jalur distribusi minyak. Artinya konflik ini tidak berdiri sendiri, tetapi punya efek berantai sampai ke negara-negara lain. Banyak klaim besar beredar tentang kerusakan masif dan kehancuran total. Namun laporan media internasional lebih berhati-hati dan menyebut adanya korban, serta kerusakan tanpa konfirmasi kehancuran menyeluruh, seperti yang sering dibesar-besarkan. Dalam situasi seperti ini, kita perlu bertanya, apakah yang kita konsumsi benar-benar fakta lapangan? Atau hanya narasi yang memperbesar api yang sudah menyala? Akar panjang permusuhan Iran dan Israel. Kalau kita melihat konflik ini hanya dari peristiwa beberapa hari terakhir, kita akan kehilangan gambaran besarnya. Permusuhan Iran dan Israel bukan muncul tiba-tiba. Sebelum revolusi Islam tahun 1979, Iran justru memiliki hubungan yang relatif terbuka dengan Israel. Namun setelah revolusi menggulingkan Syah dan melahirkan Republik Islam, arah politik luar negeri Iran berubah drastis. Israel tidak lagi dipandang sebagai mitra regional, melainkan sebagai musuh ideologis yang keberadaannya ditolak oleh rezim baru. Sejak saat itu, retorika politik Iran terhadap Israel konsisten keras. Dukungan terhadap perjuangan Palestina menjadi bagian dari identitas politik luar negeri Iran. Di sisi lain, Israel memandang Iran sebagai ancaman eksistensial, terutama karena pengembangan program rudal balistik dan dugaan ambisi nuklirnya. Ketegangan ini tidak selalu berbentuk perang terbuka, tetapi sering muncul dalam bentuk perang bayangan, serangan siber, sabotase, dan operasi intelijen di berbagai negara kawasan.
Selama bertahun-tahun, kedua negara terlibat dalam konflik tidak langsung. Iran memperluas pengaruhnya melalui jaringan sekutu di Timur Tengah. Israel merespons dengan operasi militer terbatas untuk mencegah penguatan militer Iran di negara-negara sekitar. Situasi ini seperti api dalam sekam. Tidak selalu terlihat membara, tetapi terus menyala di bawah permukaan. Ketika satu insiden besar terjadi, bara itu mudah berubah menjadi ledakan terbuka, seperti yang kita saksikan hari ini. Jadi yang kita lihat sekarang bukan awal cerita, melainkan bab lanjutan dari persaingan panjang yang dipenuhi kecurigaan, trauma sejarah, dan perebutan pengaruh regional. Pertanyaannya, bukan hanya siapa menyerang lebih dulu, tetapi bagaimana dua negara dengan identitas ideologis yang saling bertentangan bisa hidup berdampingan, tanpa terus-menerus berada di ambang konflik. Dampak global dan harga yang dibayar rakyat. Di level elit politik dan militer, konflik ini dibahas dengan istilah strategi, pertahanan, dan kepentingan nasional. Namun di level rakyat biasa, dampaknya jauh lebih sederhana dan lebih menyakitkan. Ketika rudal diluncurkan dan sirena berbunyi, yang pertama kali berlari mencari perlindungan adalah warga sipil. Rumah hancur, infrastruktur rusak, aktivitas ekonomi terganggu, dan rasa aman hilang dalam hitungan detik. Dampaknya tidak berhenti di perbatasan dua negara itu saja. Ketegangan di sekitar Selat Hormuz langsung mempengaruhi pasar energi global. Harga minyak bergejolak karena kawasan tersebut merupakan jalur penting distribusi energi dunia. Ketika jalur ini terancam, negara-negara pengimpor ikut terdampak. Inflasi bisa meningkat, biaya transportasi naik, dan beban ekonomi dirasakan masyarakat luas, bahkan oleh kita yang berada jauh dari lokasi konflik. Secara politik, konflik ini juga memperkuat narasi keamanan di masing-masing negara. Pemerintah cenderung mendapat legitimasi lebih besar saat situasi darurat diumumkan. Kritik bisa dianggap melemahkan persatuan nasional. Dalam sistem seperti Iran yang memiliki struktur teokratis kuat, ruang perdebatan publik menjadi semakin sensitif. J.I. Skahel pun, kondisi darurat keamanan membuat kebijakan militer mendapatkan dukungan luas dengan alasan perlindungan negara. Disinilah ironi terbesar muncul. Konflik ini dibingkai sebagai perjuangan mempertahankan kedaulatan dan eksistensi. Namun setiap eskalasi selalu membawa korban yang tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Kita akhirnya harus bertanya, sampai kapan logika balas-membalas ini akan dianggap sebagai solusi? Dan apakah dunia akan menunggu sampai konflik regional ini berubah menjadi krisis global yang lebih besar sebelum benar-benar mencari jalan keluar yang berbeda? Ideologi, kepentingan, dan siapa yang diuntungkan. Di permukaan, konflik Iran dan Israel selalu dibungkus dengan narasi, ideologi, dan pertahanan diri. Iran menyebut dirinya melawan penindasan dan membela Palestina. Israel menyebut dirinya mempertahankan eksistensi dari ancaman yang ingin menghancurkannya. Dua narasi ini terdengar mutlak dan tidak bisa ditawar. Tapi dalam politik internasional, jarang ada konflik yang berdiri murni di atas idealisme saja. Perang seringkali juga menjadi alat konsolidasi kekuasaan di dalam negeri. Ketika ancaman eksternal membesar, pemerintah mendapatkan legitimasi yang lebih kuat. Rakyat cenderung bersatu di bawah bendera nasional. Kritik berkurang, dan isu ekonomi atau ketidakpuasan domestik bisa tertutupi oleh isu keamanan. Dalam situasi seperti ini, konflik bukan hanya soal lawan di luar negeri, tapi juga tentang stabilitas rezim di dalam negeri. Di Iran, struktur teokratis membuat konflik dengan Israel sering diposisikan sebagai bagian dari misi ideologis revolusi. Ini bukan sekadar pertarungan militer, tetapi simbol perlawanan terhadap apa yang dianggap dominasi Barat di kawasan. Di Israel, ancaman dari Iran memperkuat argumen bahwa keamanan nasional harus menjadi prioritas utama, bahkan jika itu berarti operasi militer besar dan kebijakan keras. Pertanyaannya sekarang menjadi lebih kompleks. Apakah eskalasi ini murni soal keamanan, atau juga soal mempertahankan pengaruh dan kekuasaan? Siapa yang paling diuntungkan ketika ketegangan terus ada, industri pertahanan bergerak, anggaran militer meningkat, dukungan politik menguat? Sementara itu, rakyat di kedua sisi tetap hidup dalam kecemasan. Disinilah konflik berubah dari sekadar perang antar negara menjadi permainan kekuasaan yang dampaknya meluas, jauh melampaui medan tempur. Lalu pertanyaan paling jujur adalah ini, jika kedua pihak sama-sama merasa mempertahankan diri, apakah benar tidak ada ruang untuk mencegah api ini membesar? Menurut saudara sekalian, apakah konflik Iran dan Israel ini hanya akan berhenti sebagai perang bayangan dan adu kepentingan di kawasan regional? Atau justru pelan-pelan sedang membuka pintu menuju konflik yang lebih besar yang bisa menyeret banyak negara? Dan kalau situasi makin panas, menurut kalian,
siapa yang benar-benar diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan? Tulis di kolom komentar. Bukan untuk saling menyerang, tapi untuk saling memahami sebelum semua terlambat. Kita hidup dalam kebiasaan, ironi masyarakat yang terdiam. Kita tahu ini salah, namun